محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنيات. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan itu merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan iman dan Islam, seseorang akan tahu hakikat dunia. Dengan iman dan Islam, seseorang akan kuat menghadapi ujian-ujian di dunia. Dengan iman dan Islam, tentunya orang akan mendapatkan jaminan surga kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menetapkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai pelajaran, saya menyampaikan salam hormat guru saya, yaitu Al-Ustaz Nur Rahmat Hafizahullah. Beliau berhalangan hadir karena beliau masih berada di perjalanan dan meminta saya untuk menggantikan beliau untuk mengisi majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah saya untuk memberikan sedikit manfaat kepada hadirin hadirat sekalian, dan semoga saya bisa menjadi badal pengganti yang menjadi badal ba'd mingkul, sebagian dari seluruh. Kalaupun saya tidak bisa memberikan sesempurna apa yang biasanya diberikan oleh Muhammad, semoga suara adanya kencengan. Sebentar ya. ini gimana? Ya, Ustaz. Bagus. Good. Kalau sudah saya suruh diam anginnya. Bismillah. Beliau Al-Ustaz Nur Rahmat mengucapkan salam kepada antum semua. Mohon maaf tidak bisa ikut serta menghadiri majelis rutinan kita ini. Sebagai ilmu semangat mengkaji ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang wajib dipelajari. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya termasuk keluarga besar dari Pondok Pesantren Sahamah Probolinggo. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat kepada hadirin hadirat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya nggak jelas, Ustaz. Ustaz, suaranya nggak. Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz. Suaranya nggak jelas. Hah? Parah gue deh. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz bisa dengar saya? Nah, gimana ini? Bismillah. Gimana? Sudah jelas suara saya? Ya, jelas Ustadz. Tadi keputus pembicaraan, bisa diulang Ustadz. Oke. Tadi kita membahas tentang Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Khaliq. Maksudnya adalah alladzi abda'a wa kawwana jami'al hadisat. Yaitu zat yang memunculkan, menciptakan segala sesuatu yang baru. Hadis itu adalah sesuatu yang baru. Maksudnya memunculkan, mewujudkan dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang dinamakan Al-Khaliq. Itulah yang dinamakan menciptakan. Beda halnya kalau kita mungkin membahas tentang bahasa Indonesia ketika seseorang dikatakan pencipta lagu, menciptakan sesuatu, itu bukan berarti memunculkan dari ketiadaan menjadi ada. Akan tetapi menjadikan sesuatu yang sudah ada bahannya untuk menjadikan sesuatu. Membuat suatu karya yang bahan-bahannya sudah ada. Adapun yang dinamakan al-khalq, menciptakan, itu memunculkan dari tidak ada menjadi ada, dan itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala khalqa bihadzal ma'na illa lillah. Maka kata-kata khalaqa dengan makna memunculkan, menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min khaliqin ghairullah, hal min khaliqin ghairullah. Maksud dari ayat ini adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta, tidak ada yang memunculkan dari ketiadaan menjadi ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ma ma'anal raziq fi haqqillah. Apa maksud dari ar-raziq ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala ar-raziq? Makna ar-raziq adalah alladzi yusilul arzaqa ila ibadihi, yaitu zat yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya, yang menjamin rizki atas hamba-hambanya. Dan rizki itu adalah huwa ma yanfa'u walau kana muharrama, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat meskipun merupakan hal yang haram. Jadi rizki itu ada yang rizki halal, juga ada rizki yang haram. Akan tetapi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rizki yang halal. Jadi bukan berarti
orang itu bisa beralasan, ini yang meskipun kita dapat rezeki haram ini kan juga rezeki dari Allah Ta'ala. Ya memang benar pada hakikatnya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dengan cara yang telah digariskan, yang telah ditentukan dalam syariat. Bukti bahwasanya rizki semua makhluk itu yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjamin rizkinya. Maka dari itu ketika orang tauhidnya kuat, paham ilmu tauhid, paham ilmu akidah, maka dia tidak akan terlalu gundah, terlalu susah, terlalu sedih dalam urusan-urusan dunia. Karena dia akan tahu dan yakin bahwasanya rizki itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atasan, bukan juga bos, bukan juga kepala ila akhiri dan seterusnya, bukan. Tetapi yang menjamin rizki seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagian ulama mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kulahu ghairi fatma'anna bali. Aku meyakini bahwasanya rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Setiap orang sudah digariskan, sudah dipastikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Fatma'anna bali. Dengan itu hatiku akan tenang. Orang yang paham ilmu akidah, orang yang ngerti tauhid dan tauhidnya kuat, insya Allah dia tidak akan kesusahan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk mengumpulkan harta di dunia. Karena dia akan tahu dan akan yakin bahwasanya rizki itu sudah diatur, sudah dipastikan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya orang yang paham benar ilmu tauhid, dia akan baik budi pekerti. Karena dia akan tahu, misalkan dia seorang pedagang, dengan persaingan bisnis yang begitu ketat, dia akan tetap punya pegangan, dia akan punya rem bahwasanya dia tidak boleh mencari rezeki kecuali rezeki dengan cara yang halal, rezeki yang halal, rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak menyibukkan diri bahwasanya kalau saya nggak curang, saya tidak akan mendapatkan laba. Saya kalau tidak curang, saya tidak akan sukses. Tidak akan mikir seperti itu. Karena apa? Tadi. Karena dia sudah menanamkan dalam hati dan yakin bahwasanya yang menjamin rezekinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian soal selanjutnya, ma ma'na al-alim fi haqqillah? Apa makna al-alim? Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-alim, maha mengetahui, apa maksudnya? Maknanya makna al-alim annallaha mawsufun bi'ilmin azaliyin abadi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan ilmu yang azali, yang abadi. Azali itu ada tanpa permulaan, abadi ada tanpa penghabisan. Kalau ilmu kita itu ada awalannya. Buktinya apa? Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya tiap manusia itu ketika dilahirkan dari rahim ibunya, dia tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian setelah dewasa, tambah tumbuh, dewasa, dia akan mengetahui sedikit demi sedikit. Itu bukti bahwasanya ilmu kita ada awalannya. Begitu juga ada akhirannya. Adapun ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan ilmunya makhluk. Tidak berpermulaan
juga tidak berpenghabisan. La yataghayyar. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah berubah. Kalau ilmu kita kadang berkurang, kadang juga bertambah. Berkurang kalau tidak dimurojaah. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kita ambil, kita kaji dari guru-guru kita, hendaknya kita murojaah. Hendaknya sering kita ulang-ulang, sering kita dengarkan kembali. Agar apa? Agar ilmu ini tetap melekat pada hati kita. Dan karena ilmu kita ini bisa berkurang. Berkurang dengan apa? Dengan kurangnya murojaah. Kurangnya mengulang-ulang pelajaran tersebut. Karena biasanya godaannya orang kalau cari ilmu itu, udahlah, saya sudah pernah dengar, akhirnya tidak semangat lagi untuk belajar. Udahlah, ya itu sudah pernah dulu, akhirnya tidak mau murojaah, tidak mau mengulang-ulang kembali pelajaran apa yang sudah dipelajari. Bahwa alimun bikulli syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Qabla husulihi, meskipun hal tersebut belum terjadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan Allah Maha mengetahui jika hal tersebut tidak akan terjadi, pastilah tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi yang meliputi segala sesuatu itu adalah ilmunya Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi yang meliputi segala sesuatu ini ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Maka dari itu tidak benar keyakinan yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan alam. Tidak. Meliputi alam. Ini tidak benar. Karena yang meliputi segala sesuatu itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, qala Allah taala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ayat ini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Baik secara global maupun secara terperinci. Nah, maka dari itu kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian soal selanjutnya, ma ma'nal qadir fi haqqillah. Nah, sebelum kita membahas soal yang nomor 18 ini, alangkah baiknya kita bahas dulu soal nomor 19. Soal nomor 19 ini, bayin aqsamal hukm al-aqli. Jelaskan mengenai pembagian hukum akal. Sebelum kita membahas tentang sifat al-qudrah, ataupun sebelum kita membahas tentang al-qadir, alangkah baiknya kita pahami dulu tentang pembagian hukum akal. Al-hukmul aqli yanqasimu ila thalathatin. Hukum akli, hukum akal itu dibagi menjadi 3. Jadi hukum akal dibagi menjadi 3. Yang pertama al-wujub, wajib akli. Istilahnya adalah wajib akli. Jadi, wajib di sini bukan berarti kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa, tidak. Nanti akan disebutkan apa itu wajib akli. Kemudian yang kedua mustahil akli. Yang ketiga jaiz akli. Inilah pembagian hukum-hukum akal.
Yang pertama adalah al-wajibul akli. Wajib akli itu adalah ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Sesuatu yang akal tidak bisa menerima akan ketiadaannya. Jadi kalau sesuatu itu tidak ada, ini akal tidak bisa menerima. Akal hanya bisa menerima kalau sesuatu itu ada. Apa itu wajib akli? Yaitu wahwallahu ta'ala wa sifatuhu. Yaitu Allah ta'ala dan sifat-sifatnya. Jadi akal hanya bisa menerima kalau Allah ta'ala dan sifat-sifatnya itu ada. Dan akal tidak bisa menerima kalau Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya itu tidak ada. Saya ulangi. Al-wajibul akli adalah sesuatu yang akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Jadi akal hanya bisa menerima kalau hal itu ada. Maksud di sini dengan akal di sini adalah akal yang sehat, akal yang salim, yang sehat. Yaitu apa? Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Akal sehat hanya bisa menerima bahwasanya kalau Allah Ta'ala itu ada, begitu juga sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Akal tidak bisa menerima ketika dikatakan Allah Ta'ala itu tidak ada. Akal tidak bisa menerima kalau dikatakan sifat-sifatnya Allah itu tidak ada. Karena secara hukum akal, tulisan itu pasti ada yang menulis. Pukulan pasti ada yang memukul. Bangunan pasti ada yang membangun. Dan alam semesta ini, adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak mungkin, hadirin, misalkan ada seseorang, kemudian diam-diam dari belakang ada yang mukul, itu pukul dari belakang. Kemudian dia bilang, oh nggak ada yang mukul. Itu kan nggak mungkin. Orang yang seperti itu kan akalnya perlu dipertanyakan. Ketika ada pukulan pasti ada yang mukul. Secara refleks biasanya orang kalau dipukul dari belakang langsung bilang, "Woi, siapa yang mukul?" Pasti seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya pukulan pasti ada yang memukul. Dan alam semesta ini ada, kemudian teratur, pasti ada yang menciptakan, tentunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya al-wajib akli, wajib akli. Kemudian yang kedua adalah mustahil akli. Mustahil akli ini adalah ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Kebalikan dari yang pertama, yaitu sesuatu yang akal tidak menerima, tidak bisa menerima akan adanya. Kalau hal tersebut ada, akal tidak bisa menerimanya. Akal sehat hanya bisa menerima kalau hal tersebut tidak ada. Apa itu? Seperti adanya sekutu bagi Allah Ta'ala. Akal sehat tidak akan bisa menerima kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menyerupai. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sekutu, ini akal tidak bisa menerima. Inilah yang dinamakan mustahil akli. Yang ketiga, al-jaizul akli. Jaiz akli. Apa itu? Ma yutasawwaru fil akli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Sesuatu yang bisa diterima oleh akal ada dan tiadanya. Kalau hal tersebut ada, akal bisa menerima. Kalau hal tersebut tidak ada, akal juga bisa menerimanya. Apa itu? Al-makhluqat. Semua makhluk ini. Kita misalkan, manusia. Kalau dikatakan si fulan ada, ini bisa diterima oleh akal. Atau dikatakan si fulan tidak ada, si fulan tidak diwujudkan. Ini akal bisa menerima. Itulah yang dinamakan jaiz akli. Bisa diterima ada dan ketiadaan. Tiga inilah yang dinamakan hukum akli. Ada al-wajibul akli, wajib akal. Ada yang mustahil akli, ada yang jaiz akli. Kalau kita sudah paham tentang hukum-hukum akal ini, mari kita
bahas tentang makna al-qadir fi haqqillah. Makna al-qadir ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, itu maksudnya bagaimana? Ya. Makna al-qadir al-muttasifu bil qudrah. Maksud dari al-qadir ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala al-qadir. Allah taala Maha berkuasa. Maksudnya apa? Allah taala disifati dengan sifat qudrah. Sifat qudrah itu apa? Sifatun azaliyatun abadiyatun. Yaitu sifat yang azali, ada tanpa permulaan, abadiyah, dan ada tanpa penghabisan, ada tanpa pengakhiran. Yu'athirullahu biha fil mumkinat. Yang mempengaruhi segala sesuatu yang jaiz akli. Mungkin akli atau jaiz akli. Istilah lain dari jaiz akli itu mungkin akli. Masih ingat tadi, jaiz akli, segala sesuatu yang bisa diterima oleh akal, ada dan tiadanya. Faquduratullahi la tata'allaqu bil wajib. Maka dari itu, kalau kita tahu bahwasanya qudrah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang azali, yang ada tanpa permulaan dan ada tanpa pengakhiran, yang dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala mempengaruhi hal-hal yang mungkin akli. Dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dan meniadakan. Maka dari itu sifat qudrah ini hanya berhubungan dengan jaiz akli, hanya berhubungan dengan mungkin akli, hanya berhubungan dengan hal-hal yang mungkin adanya dan mungkin tiadanya. Tidak berhubungan dengan wajib akli. Karena wajib akli itu pasti adanya. Dan juga tidak berhubungan dengan mustahil akli. Karena mustahil akli itu pasti tidak adanya. Pasti tidak wujudnya. Maka dari itu, ulama mengatakan, Qudratullahi la tata'allaqu bil wajib. Qudrahnya Allah, sifat qudrahnya Allah Ta'ala itu tidak ada hubungannya dengan wajib akli. Maka tidak boleh dikatakan apakah Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan zatnya sendiri. Nah, ini tidak dikatakan seperti itu. Tidak boleh ditanyakan seperti itu. Karena apa? Karena adanya zatnya Allah dan sifat-sifatnya ini termasuk wajib akli. Dan kudroh, sifat kudroh ini tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya dengan hukum wajib akli, atau tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Ya, kalau ada orang bertanya seperti itu tadi, maka tidak boleh dijawab ya ataupun tidak, karena jawaban seperti itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kekufuran, jurang yang bisa mengeluarkan dari Islam. Jawabannya bagaimana kalau ada orang menyatakan ataupun bertanya dengan pertanyaan yang seperti itu? Jawabannya, kudrahnya Allah, sifat kudrahnya Allah tidak berhubungan dengan wajib akli, begitu juga tidak berhubungan dengan mustahil akli. Kudrahnya Allah hanya berhubungan dengan jaizun akli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sebagai dalil bahwasanya Allah taala disifati dengan sifat qudrah, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini disebutkan segala sesuatu, kullu syai'in. Yang dimaksud segala sesuatu di sini adalah al-jaizul aqli. Yang dimaksud di sini syai' dalam bahasa Arab disebutkan syai' di sini dalam ayat itu
Yang dimaksud syai' di sini adalah jaizun aqli. Hal-hal yang akal bisa menerima ada dan tiadanya. Semoga bisa dipahami. Karena penting untuk memahami masalah ini agar tidak terjerumus dengan perkataan-perkataan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ketika dijawab iya akan menjerumuskan seseorang, ketika dijawab tidak juga akan menjerumuskan seseorang. Jadi, jawabannya tidak dijawab iya, juga tidak dijawab tidak. Hati-hati dengan pertanyaan seperti itu. Makanya pentingnya mengkaji ilmu akidah, pentingnya untuk mengkaji ilmu tauhid ini untuk membentengi diri kita dari syubhat-syubhat, propaganda-propaganda yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, kepada hal-hal yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Wal-a'yadzubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal selanjutnya adalah ma ma'na annallaha fa'alul lima yurid. Apa makna dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid? Ketika disebutkan dalam kitab para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, ataupun dalam Al-Qur'an disebutkan inna rabbaka fa'alul lima yurid, itu maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu yang telah Allah kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mewujudkan, menjadikan segala sesuatu yang telah Allah kehendaki pada azal. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah Ta'ala dari kehendaknya. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah Ta'ala untuk mewujudkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membutuhkan kepada pertolongan selainnya untuk mewujudkan hal tersebut. Inilah makna dari fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mewujudkan segala sesuatu yang telah dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid." Dalam ayat lain disebutkan, "Wa inna rabbaka fa'alul lima yurid." Dalam ayat-ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan, mewujudkan apa yang telah Allah kehendaki. Jadi tidak, kalau Allah telah menghendaki pasti terjadi. Allah telah menghendaki untuk terjadi pasti akan terjadi. Ketika Allah Ta'ala menghendaki tidak akan terjadi, pasti tidak akan terjadi. Nah, inilah makna dari soal selanjutnya nomor 21. Maksud dari Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini biasanya dibaca dalam zikir pagi dan petang, atau bisa disebut tahsin. Zikir pagi dan petang yang manfaatnya sangat besar sekali untuk penjagaan seseorang. Memang sangat dianjurkan bagi kita semua untuk selalu istiqomah membaca zikir-zikir, membaca doa-doa ketika pagi dan petang, setelah subuh dan setelah maghrib, untuk menjaga diri kita dari gangguan-gangguan, baik itu dari gangguan jin, setan, ataupun manusia. Salah satu isi zikir yang diajarkan oleh para ulama ini ada kalimat Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau kita kaji lebih dalam makna dari kalimat ini, makna dari Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun ini sangat dalam sekali, sangat agung sekali. Apa maknanya?
maknanya bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah kehendaki ada, pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi, pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki akan terwujud, pasti akan terjadi, akan terwujud pada waktu yang Allah telah kehendaki. Tidak akan mundur, tidak akan maju. Baik hal tersebut adalah kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, kekufuran, keimanan, semuanya. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala terjadi, pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki bahwasanya kita pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini akan berkumpul mengkaji ilmu agama, dan itu pasti akan terjadi, dan itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan terjadi, pasti tidak akan terjadi. Akan tetapi itu semua bukan berarti kita tidak boleh ikhtiar. Bukan berarti ini dijadikan dalil seperti sebagian orang, lah kalau sakit ya sakit aja, kalau sembuh ya sembuh aja. Akhirnya apa? Akhirnya tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga diri dari dari mara bahaya. Akhirnya ngawur. Tidak seperti itu. Harusnya seseorang tetap melakukan sebab-sebab sesuatu yang bisa menjaga dirinya. Dan itu bukanlah merupakan penafian atas tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjaga diri untuk agar tetap sehat dengan minum obat misalkan, atau dengan olahraga, itu bukan berarti kita tidak tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi itu merupakan sebab yang kita lakukan untuk menjaga diri kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Karena kita tidak tahu inilah, makanya kita melakukan yang namanya ikhtiar. Bukan berarti kita tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah memastikan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sudah menghendaki pasti akan terjadi, kalau tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Bukan menafikan itu. Beda pembahasan. Jadi hati-hati, jangan sampai dicampur aduk. Seperti hanya orang misalkan sakit, kemudian pergi ke dokter untuk berobat. Ini bukan berarti dia tidak tawakal, tidak berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya, memang benar, Allah Ta'ala itu yang menciptakan penyakit, Allah Ta'ala yang memberikan kesembuhan. Tapi bukan berarti kita dilarang oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sebab-sebab untuk mencari kesembuhan. Tidak. Wa masyiatullahi azaliyatun abadiyah. Dan kehendaknya Allah Ta'ala itu azali abadi. Seperti hanya sifat-sifat Allah yang lainnya. Kehendak Allah itu ada tanpa permulaan dan ada tanpa penghabisan. Dan tidak akan berubah. Kehendaknya Allah tidak akan berubah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki si fulan akan seperti ini, pasti akan terjadi. Si fulan akan menjadi orang yang kaya, pasti akan kaya. Si fulan akan menjadi orang yang miskin, pasti miskin. Si fulan akan mati dengan husnul khotimah, pasti mati dengan husnul khotimah. Si fulan pasti akan mati, si fulan akan mati dengan cara su'ul khotimah, wal'iyadzubillah, pasti akan itu terjadi. Tapi bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar. Karena seperti contoh tadi, ikhtiar itu seperti orang yang sakit ketika pergi ke dokter, ini tidak memberikan makna bahwasanya dia tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia hanya melakukan sebab.
karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, apakah dia akan sembuh atau tetap sakit. Wallahu alam, kita nggak tahu. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk berusaha berikhtiar. Dan ucapan seperti ini, kalimat ini, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, ini diambil dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, dalam Sunan Abu Dawud, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengajarkan kepada sebagian putri beliau, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Subhanallah. Sungguh ajaran Rasulullah ini sangat agung sekali. Ketika seseorang berpikir dan meresapi makna dari Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pada azal pasti akan terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Orang yang melekat dalam hatinya makna dari kalimat ini dan selalu mengingatkan dirinya dengan kalimat ini, dia akan, insya Allah, dia akan hidup dengan tenang. Dia akan mengarungi kehidupan di dunia ini dengan tabah, dengan sabar, dengan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu dan yakin bahwasanya segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, dan dia telah berusaha semaksimal mungkin, dan kemudian dia selalu ingat Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, nanti apapun hasilnya, apakah itu sesuai dengan keinginannya ataupun tidak sesuai, dia akan mudah menerimanya dengan lapang dada. Ini loh manfaat dari orang belajar ilmu tauhid, orang belajar ilmu akidah, paham tauhid, paham akidah. Dia akan mudah menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita jalan untuk selalu menambah ilmu sehingga iman dan Islam kita tambah hari tambah kuat, sehingga bisa kita bawa sampai kita meninggal kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk selalu saling mengingatkan tentang pentingnya ilmu agama, selalu mengingatkan tentang pentingnya ilmu tauhid. Terakhir, kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan untuk saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan. Yang sedang terkena musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka yang punya urusan-urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahnya. Al-Fatihah. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah tutur kata. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.